Hi everyone, happy Saturday, happy weekend. Senang sekali pagi hari ini saya, Dave Hendrik, dapat kembali menyapa teman-teman semua di live Instagram Brunch with Dave yang Anda saksikan di account Instagram Bazar Indonesia. Dan setelah acara ini berakhir, Anda juga dapat kembali menyimak obrolan ini di kanal YouTube Bazar Indonesia ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video konten terbaru dari Bazar Indonesia. Nah, Brunch with Dave sebetulnya karena kemarin ada yang nanya tuh, ada yang tulis di kolom komentar, katanya acaranya brunch, kok ngobrolnya nggak sambil brunch? Aduh maaf ya, karena lagi PSBB, jadi kita kan nggak mungkin ketemu ngobrol sambil brunch. Jadi kita ngobrolnya di jam brunch tapi sendiri-sendiri di rumah gitu ya. Nanti semoga ketika pandemi ini sudah reda, kita bisa dapat kembali mewujudkan kembali ke bentuk awal ngobrolnya di jam brunch ya teman-teman sekalian ya. Tapi terima kasih semua masukannya, semua komentarnya, highly appreciated. Kita senang sekali membaca semua komentar dan juga likes dari teman-teman semua ya. Saya akan langsung menerima ajakan live saya bersama tamu saya. Let me click her name. Yes, sebentar ya. Saya akan live bersama Ibu Veronica Tan. Seyo, wis tak klik iki ora ono apa-apa nih. Sekejap. Sebentar, ini dia. Iya. Got the connection going. Banyak yang sudah menyaksikan dan menanti obrolan kita pagi hari ini. Mari kita menyapa Ibu Veronica Tan yang saat ini pasti sedang di rumah sama seperti saya, sama seperti Anda teman-teman yang menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Dave. Hai. Baik, puji Tuhan. Semoga Ibu masih ingat terakhir kita ketemu waktu acara penggalangan dana jual tiket operet anak rusun ya Bu. Yes. Ingat dong. Seneng ya. Oke. Aku akan membuka obrolan kita pagi hari ini dengan mengucapkan selamat dulu untuk Ibu Veronica. Karena Ibu adalah satu dari 20 persona yang ada di edisi spesial merayakan 2 dekade Bazar Indonesia. 20 persona ini yang kami nilai membawa perubahan untuk Indonesia. So congratulations Ibu. Thank you. Gimana rasanya dinilai bahwa apa yang Ibu lakukan membawa perubahan untuk Indonesia, Bu? Yang penting kita melakukan hal kecil dari diri kita. Ya, saya rasa kita bersama-sama bisa membangun Indonesia dan membuat perubahan. Memulai dari hal kecil untuk membangun dan membuat perubahan. Membaca artikel wawancara Ibu di Bazar itu, Ibu kan bilang, lakukan sesuatu dengan hati, seolah melakukannya untuk Tuhan. Have you always believed that, Ibu? Ya, of course. Karena kalau mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, artinya berarti kamu harus tulus. Nah, kamu kalau melakukan itu kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada orang-orang yang tentu mulai dari diri dulu ya. Artinya kalau lu benar-benar yang bisa kita terbuka ya sama Tuhan gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya bisa terbuka itu ya artinya kita juga sama orang sama ya gak ada yang berubah sebenarnya. Jadi lakukan kepada sesama seperti itu ya seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Oke. Yang mengajarkan prinsip itu dalam hidup Ibu siapa, Bu? Orang tua kah atau? Ya mungkin saya tentu orang tua, papa, mama dari kecil yang ngajarin ya pokoknya jadi orang itu ya harus straight aja gitu maksudnya. Dan kedua ya memang mungkin dapat banyak belajar dari gereja. Jadi sama lingkungan-lingkungan juga, lingkungan-lingkungan yang positif ya membuat kita ya lebih berkembang gitu ya, maksudnya belajar dari hal-hal yang positif.
Oke, belajar dari hal-hal yang positif. Tadi kan Hmm. Ibu Vero bilang ya teman-teman ya perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Hmm. Kalau untuk Ibu Vero, say dalam 1 tahun ke belakang, perubahan apa yang Ibu rasakan terjadi dalam kehidupan diri Ibu Vero? Ya, ya kayak sekarang ini ya maksudnya saya selalu kita selalu ini waktu membantu perempuan-perempuan, maksudnya kita membantu ibu-ibu. Nah, maksudnya kita pengen perempuan itu ya harus bisa tangguh, maksudnya harus bisa mandiri, bukan berarti Hmm, kayak melebihi gitu, tapi ya segala sesuatu hal, masalah atau apa itu kalau kita sendiri bisa hadapin dari diri kita, ya saya yakin ya kita bisa eh, maju ya gitu ya. oke. Perubahan sih nggak banyak karena ya sekarang ini ya di masa COVID mau nggak mau semua kita berubah ya. Iya, Artinya di rumah ya saya sekarang belajar banyak gitu. Saya di rumah saya belajar motong ya sekarang karena kan harus sendiri ya harus berbisnis juga. Artinya dari mandiri ya lupakan yang lama tapi ya tetap kita harus maju berdiri sendiri. Nah, sekarang saya oke. bisa eh, belajar masak, potong daging. Ya masak sih bisa ya, maksudnya belajar karena kan saya bisnisnya daging juga. Iya, Kedua, ya memang saya juga berkecimpung di uh, ini apa love care, sebuah betul. pelayanan yang membantu home care kepada pasien-pasien. Nah, di situ ya saya lihat gitu banyak pasien yang mungkin sudah dipulangkan mereka membutuhkan care gitu. Care-nya Ya, arti mungkin orang tua anak-anaknya mereka mungkin tetap bisa kerja tapi orang tuanya tetap dilayanin dan mendapat report yang baik juga. Jadi sekarang di masa sekarang ini kita harus bekerja, kita apa juga kita bisa sambil ngeliatin orang tua. Jadi oke. itu yang sekarang, maksudnya banyak hal sekarang ini yang memang ya belajar by doing ya. Artinya hadapin satu persoalan, ya udah jalanin, cari solusi. Yang penting kita tidak berpikiran negatif. Segala sesuatu yang kita dapatkan, mungkin pengalaman-pengalaman yang buruk yang kita dapatkan, ya kita jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita lebih baik. Bukan melihat Oke. dari sisi negatifnya. Ya, kalau sekarang harus di rumah, ya belajar yang lain gitu maksudnya. Masak kek, main musik kek ya seperti biasa, terus bersama anak-anak, masak steak gitu. Terus lihat menu-menu yang baru, terus ya kita coba bersama. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal positif yang bisa kita lakukan asalkan kita tidak artinya bersedih ataupun maksudnya mengeluh apapun itu ya memang kita harus hadapin itu secara positif dan cari solusi yang paling penting tanpa harus mengeluh dan ya buat saya sih seperti itu. Jadi saya nggak Yes. karena kalau kita terlalu terbawa kepada suasana ini ya, Terlalu kita larut selalu dalam kesedihan gitu ya. berpikir emotionally. Tapi Ya, kita lihat masih banyak hal loh yang bisa kita lakukan. Kayak saya oke. juga anak tiba-tiba sininya berpikir, mah saya sama teman-teman mau bantu nih, mau Hmm, bantu orang-orang, mau bantu, maksudnya memang sekumpulan dari anak-anak, ada orang tua yang support. Ya saya melihat dari hati yang mau. oke. Nah ketika hati kita udah mau, ya udah kita akan melakukan, kita akan cari Hmm, langkahnya seperti apa. Nah, kalau ya, hati kita sudah ada, kemanusiaan kita sudah ada, nah kan yang paling penting hati kita. Kalau kemanusiaan rasa empati itu sudah ada, ya kita tinggal cari channel gimana kita memberdayakan. Jadi Sinia dengan lewat anak Indonesia bersatunya, ya saya senang karena dimulai dari ya memang dari hatinya dia dan hmm, dengan anak-anak bahwa masih kecil, maksudnya masih remaja seperti itu aja udah punya hati yang empati. Nah, oke. rasanya itu yang maksudnya itu yang sebenarnya harus kita salurkan kepada orang-orang juga sekeliling kita dan kita happy karena ya secara manusia kita nggak bisa kerja sendiri. Secara manusia kita adalah makhluk sosial. Kita Yes. membutuhkan
kita membutuhkan orang, kita membutuhkan sekeliling kita membutuhkan hal-hal yang baik untuk kita belajar. Karena saya percaya semakin kita belajar yang baik, pintu semacam kayak kalau kita ini misalnya makin bertumbuh, tapi kita dikelilingin orang-orang yang baik, orang-orang yang mensupport, itu sepertinya aura apa sih namanya itu bisa terbuka. Kita bisa berpikir lebih luas, kita bisa berpikir, oh gimana, oh jadi orang itu harusnya kayak gini gitu. Ya, di bawel. Nggak apa-apa dong, memang kan tujuan kita ngajak Ibu Vero ngobrol karena banyak banget insight yang pengen kita dapat ya. Karena dari kemarin saat kita posting bikin pengumuman mau live Instagram Branch with Dave dengan Ibu Vero, banyak sekali yang menitipkan komentar pertanyaan. Itu sebabnya kita rasa topik membangun spirit ketangguhan perempuan itu pas sekali kita ajak ngobrol dengan Ibu Vero. Tadi Ibu Vero udah bilang ya teman-teman ya, sumber kekuatan Ibu Vero sebagai perempuan tuh berarti boleh kita bilang dari keluarga dan surrounding Ibu yang memberikan positif energi kepada Ibu gitu ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Nah, Kak, betul. Karena Ibu tadi udah menyentuh love care. Hebat loh, ini adalah gerakan terbaru dari persembahan terbaru, gebrakan terbaru dari Veronica Tan, Love Care. Ini adalah sebuah aplikasi jadi Ibu ya, aplikasi layanan kesehatan untuk orang tua. Iya, awalnya memang dulu ini orang-orang dari dokter yang dokter Venita yang ya maksudnya sama-sama dokter Carmen, mereka kerja di Yayasan Kanker Indonesia. Jadi berawal dari situ. Nah, timnya ini semua itu dari dulu memang solid. Jadi kita itu artinya tuh sama-sama kita mau bantu cari cara gimana sih biar jangkauan itu ini. Dan dibantu dengan yang dulu memang bantuin saya di Air Petra. Jadi ada Renault. Nah, kebetulan suami istrinya ya itu mereka sangat into digital lah, anak milenial. Mereka membuat sebuah aplikasi ini dengan tim, ya kayak saya, mungkin apa namanya, baby boomer ya. Kita mah tinggal ngikut aja gitu ya Bu. Sampai ini, ya istilahnya gaptek, tapi ya maksudnya soul-nya itu dengan zaman anak milenial, zaman Z, zaman ya anak-anak sekarang itu yang harus dikombinasikan. Jadi dari itu keluarlah satu aplikasi Love Care ini, yang sebenarnya saya yakin di masa mendatang, sebelum COVID ya, kita kan lihat banyak banget orang anak-anak muda itu kan harus kerja pagi sampai malam, mau gimana. Tapi sedangkan mereka juga sedih gitu loh. Di rumah ada orang tua yang memang nggak bisa dirawat. Artinya butuh mereka nggak punya waktu, butuh perhatian. Nah, suster perawat ini itu bukan semacam seperti itu, memang di train khusus ya, mereka punya hati. Mereka menganggap orang tua itu seperti orang tua sendiri, karena kalau kuncinya hanya itu, kalau kita benar-benar menganggap mereka sebagai orang tua kita sendiri, sebagai bagian dari kita sendiri, tentu kita akan memberikan sepenuhnya. Nah itu yang saya bilang. Nah dari situ semua suster, semua perawat yang kita training itu mereka harus bisa memberi report kepada keluarganya. Jadi dari pagi ngapain aja opa, ngapain aja oma, sampai dia makan siang, makan obat. Kadang-kadang opanya mimpi pun itu dikasih tahu. Diceritain? Iya, diceritain. Jadi kita sepertinya bersama dengan opa. Dan opa tidak kehilangan momen dengan anak-anak. Dan anak-anaknya juga bisa mengetahui keadaan si opa gitu. Nah itu relation yang dibangun. Dan itu melalui ya zaman now ya. Artinya bagaimana kita menggunakan teknologi itu digunakan dengan baik. Nah itu yang kita lakukan di dalam aplikasi Love Care ini. Nah, apa namanya Love and Care? Sesuatu yang kita mulai dengan rasa sayang dan kita memiliki artinya care, menyayangi, mencintai, dan kita akan lakukan dengan tulus, dengan baik, the best for them. Our loved one, yes. Yeah. Aku pikir itu jawaban yang keren banget ya. Apalagi sebagai generasi yang seperti saya, I grew up having the privilege of taking care of my grandparents. It can be quite challenging, apalagi ketika harus mulai bekerja. Jadi menurut aku idenya brilian banget. Kudos untuk Ibu dan tim untuk bikin Love Care. Ada teman-teman yang bertanya, kalau teman-teman ingin mendapatkannya berarti segampang tinggal download aplikasinya gitu ya? Betul.
tinggal download aplikasi. Ya kalau misalnya kayak saya kan udah ngomong, kalau saya sampai bisa pakai, harusnya bisa. Yang lain bisa. Nah, saya ngaku, saya nggak begitu into. Jadi saya bilang harus sesederhana mungkin sampai, karena dia ngelayanin harusnya umur kita yang di atas. Yeah. Dan biasanya kan ya kalau range-nya pasti antara saya gitu. Iya, ke atas, yes, betul. Orang tua gitu. Nah, kita ini kan gaptek. Iya, tapi betul. Kalau aplikasinya benar-benar bisa segampang itu kita memakai, ya tentu awal di-guide. Ya, semuanya akan sangat gampang. Jadiin saya aja patokannya. Saya ngomong sama Oke. Ini menarik karena tadi Ibu juga sudah menyentuh mengenai generasi milenial, kemudian generasi Z sekarang ya. Kan seperti kita ketahui, Ibu juga sebagai seorang ibu yang membesarkan generasi milenial dan generasi Z. Rupanya banyak perempuan di luar sana yang nitip pertanyaan. Mas Dev, tanyain dong sama Ibu Vero. Kasih tips dan trik nih buat kita, ibu-ibu di rumah yang juga membesarkan generasi milenial dan generasi Z di rumahnya. How do you do it? How do you communicate with them? Ya, memang saya melihat, ya ngalamin sendiri ya, karena kan anak. Yes. Mungkin ya kategori saya punya anak dari zaman apa ya namanya, X, milenial to Z ya. Karena dari Niko, Nia, Daud. Oh Daud iya itu ya. kayaknya udah zaman Z. Ya. Yes. Itu yang bangun laptop. Melek mata yang dibuka laptop. Bangun laptop. Terus kalau mau makan, mau apa, saya tahu kalau anak saya nyari saya tuh, saya udah tahu wifi-nya mati. Jadi kalau dari atas terus, mama, what? Wifi no connection. Ya. Jadi saya udah pikir kalau misalnya mau ajak anak-anak makan, matiin aja wifi. Oh my God, Ibu, I do that too at home gitu to my nephew and niece. Yes, kalau mau mereka keluar dari kamarnya, gue matiin wifi. Ya sebenarnya ya itu yang saya bilang. Kalau melihat anak zaman sekarang, ya memang instan. Artinya mereka bisa dapat apapun, nilai apapun, semua dari sebuah square, kotak. Jadi hidup mereka itu hanya di dalam berapa? 1x1 meter. Yes. Bagaimana mengkombinasi ya? Karena kalau kita melihat dari orang tua kita melihat gimana mereka kerja keras, mentality, ya itu yang harus dikonekkan. Artinya kita pingin anak-anak kita itu kan tangguh juga. Kita nggak mau mereka juga sekarang instan, apa-apa instan. Nah kalau menghadapi masalah juga nanti instan. Yes, oke. Aduh itu ya kita juga takut anak-anak zaman sekarang ini kan terlalu instan, melihat sesuatu terlalu pendek. Oke. Nah itu yang selalu saya pingin, maksudnya belajar. Ya, namanya menjadi orang tua, kita nggak pernah selesai belajar. Ada sesuatu yang baik kita share, ada yang perlu kita ini ya kita share karena kita sayang sama mereka. Nah itu yang nilai-nilai yang mungkin kita dapetin dari orang tua, dari nilai-nilai value hidup, itu yang kita harus terus share kepada anak-anak kita. Nah itu yang menghadapi anak-anak ya memang nggak segampang ini zaman sekarang. Karena kalau mau ngomong teknologi, sains, mau ngomong apa, kita juga kalah sama mereka. Karena kita ngomong satu hal aja, mereka bisa mencari data sampai kita pun jadi belajar. Kalau zaman dulu kan bercandaannya katanya di rumah orang tua paling pandai, sekarang Google yang paling pandai di rumah. Ya. Dan memang kita juga semakin hari, kita juga memang kita belajar. Kalau dulu mungkin zamannya kita, guru is the best. Artinya kalau zamannya sekarang saya terapkan, saya akan ngomong ke anak-anak saya, Mama is the best. So you have to listen to me. Tapi kita nggak bisa. Karena cara komunikasi juga nggak bisa searah seperti dulu, yang kita harus sadari juga. Tapi bagaimana menjadikan mereka sebagai teman. Ya, dan tentu ada argumen, tapi value apa yang kita bisa berikan.
Jadi Okay. semacam misalnya anak-anak ya biasa lebih tidak ada tanggung jawab. Hmm. Karena mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, kita lebih mempersiapkan semuanya. Kalau dulu Hmm. kan kita yang harus ngejar, saya minta makan. Iya, Karena orang iya tua betul. juga lebih yang kalian lebih keras lah. Tapi saya yakin Okay. zaman sekarang itu kayak orang tua itu lebih pampered anak. Ya, Nah, ya. sebenarnya itu yang kita miss dari pendidikan lama. Okay. Yang kita butuhkan sebenarnya. The toughness gitu ya Ibu ya. Kalau orang tua zaman Ya, dulu mungkin lebih lebih sedikit keras gitu karena mungkin situasinya zaman dulu tidak semudah sekarang mungkin ya ya, Ibu ya. dan anak-anak mungkin lebih dengar karena mereka hanya mendapat informasi dari orang tua, guru sekolah, ya, buku ensiklopedia. Mm-mm. Kalau sekarang ketik satu nama keluar semua. Keluar semuanya. Ya, ya kita lamaan mereka di laptop daripada kita toh. Sama Banget. segala. Nah, Iya, kita iya, juga iya, iya, harus iya. belajar, artinya kita harus belajar juga, oke, kalau memang kita salah, ya kita admit gitu. Jadi zaman sekarang itu nggak bisa ini, cuman bagaimana mendapatkan respect dari anak-anak kepada kita itu, yaitu yang harus kita bangun. Okay. Jadi di mana kita bisa meeting seperti orang-orang yang kita bisa argumentasi, tapi di sisi mana ya memang ya I'm the mom. I'm the Okay. boss. You have to listen. Nah, itu gimana kita harus bisa menyesuaikan situasi seperti itu. Sehingga kita nggak ekstrim ke kiri ataupun ekstrim ke kanan, tapi gimana supaya balance, ya kita bisa merangkul anak-anak untuk lebih baik. Okay. Itu it's a perfect explanation untuk dari Ibu Vero ya, teman-teman sekalian. Sebagai orang tua harus mencari the perfect tipping balance gitu ya Ibu ya. Tetap sebagai bos, sebagai orang tua, tapi juga sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Yuk kita belajar bareng-bareng, let's explore this world together Ya, gitu ya. Tuh orang tua, yang nggak bisa di Google kata Bu Vero dan harus diturunkan adalah value hidup, cenah. ya, betul. Ya, saya juga lagi Yes, belajar. Kayaknya sampai yes, tua yes. juga tetap belajar. Ibu Vero, aku mau bacain beberapa pertanyaan yang dititipkan oleh perempuan-perempuan follower Bazar Indonesia di Instagram. Ibu, ada yang bertanya, boleh kasih tips nggak untuk para perempuan saat ini bagaimana untuk melalui masa pandemi ini agar tetap kuat? Oh, saya kita tidak bisa merubah situasi. Yang ada kita cari solusi. Saya melihat sekarang banyak That's a quote, sekali that's a quote, that's a quote. itu yang saya selalu ini. Kalau ada masalah, ya find solution. Okay. Ya dampak ini kalau kita lihat kan memang semua. Artinya ya saya kemarin kan sempat ke Rusun. Jadi ketemu lagi Ya. teman-teman lama. Waktu kita dari anak Indonesia bagi saya ketemu sama ya teman-teman yang membantu di Rusun untuk anak-anak. Terus saya ngomong, dulu kita mau ngajarin orang, maksudnya kita mau ngajarin anak-anak bersih, sampai gimana cara cuci tangan, sampai gimana harus ini bersih semua. Sebenarnya pada saat ini ya kita jadikan satu momen, satu gerakan yang ini menjadi aturan. Kan sekarang jadinya itu jadi satu disiplin. Ya ini contoh Yes. ya. Nah saya sampai cerita sama teman-teman kita tuh sampai mau makan, mau apa, minta mereka untuk cuci tangan, apa kita kayak mau ngajarin, masa zaman sekarang ini kok mesti seperti itu, mesti ngajarin gitu. Tapi ya dengan situasi seperti itu otomatis kita diminta untuk seperti itu. Nah itu satu hal yang dalam tanda kutip maksud aku, oke lah kita lihat dari sisi positifnya. Terus kedua kalau sekarang saya lihat banyak ibu-ibu yang sekarang kan sangat ini ya, Insta Live, ada TikTok, ada apa gitu. Kita melihat ada satu perubahan, semua jadi kreatif. Yes. Artinya apa? Mungkin ya kayak kita yang udah ini, kita jadi kalau misalnya yang bagian masak ya, jadinya bisa belajar masak sampai maksudnya dari detail mau pakai apa, ini gitu. Maksudnya hal-hal positif apa? Ya tentu saya katakan
sebenarnya kalau kita melihat kondisi seperti ini, sekarang ini, kita jadinya lebih efektif. Karena kita nggak usah terlalu banyak melakukan sesuatu yang ini, tapi kita lebih ke fokus ke, oke, kalau kita ada meeting, Zoom meeting. Kalau Zoom meeting kan nggak beda dong sama kayak makan-makan. Kalau makan-makan 3 jam, meetingnya setengah jam. Iya. Kalau Zoom meeting, kita kan nggak bisa lama-lama kayak gini. Mau ngapain Yes. kalau Direct, nggak direct, fokus, langsung. Yes, ya, betul, sebenarnya betul. kalau untuk hal-hal yang efektivitas, kalau menurut saya bukan saya iniin, ya artinya bukan saya, ya udah kita COVID bukan, tapi maksud aku ini yang saya bilang kita harus mencari solusi untuk apapun yang kita hadapin. Okay. Artinya kita mengambil ini dari sisi positif, kita bisa jadi lebih fokus, mungkin kerjaan bisa lebih efektif. Yes. Dan ya. What? Fokus untuk mencari solusi, situasi tidak bisa dirubah. Ya, itu that's a very beautiful quote dari Ibu Vero. Pertanyaan berikutnya juga dari Instagram, dari perempuan adalah mengenai perempuan. Apa yang Ibu Vero bisa sampaikan mengenai manajemen emosi katanya. Bagaimana agar tetap bisa tersenyum saat menghadapi cobaan hidup. Ini saya lagi senyum. aku juga ikut senyum. Smile is very contagious, right? But how do you do it? Manajemen emosi. Rupanya banyak yang melihat sosok Ibu Vero ini sebagai a very calm, cool, and collected person, ya. Saya pernah ngalamin hal yang artinya semua orang pasti pernah. Ya. Artinya hati yang udah susah banget. Tapi kebetulan pada saat itu saya juga, ya makanya itu yang saya bilang, mungkin ya memang kita pas ketemu sama orang-orang yang positif, yang selalu maksudnya berpikiran positif. Terus yang lucunya ya maksudnya orang ini bisa ngomong gini, saya tahu ya mungkin ya, maksudnya itu dulu, maksudnya kok kayaknya bisa ngelihat gitulah, bukan ngelihat tapi kayaknya melihat mukanya senyum tapi kok kayaknya enggak gitu kan. Jadi dia ngomongin, saya lihat kamu kayaknya kelihatannya banyak kesusahan banget katanya gitu. Terus dia ngomong satu hal buat saya, kalian tidak bisa merubah, kamu tidak bisa merubah situasi apapun, tapi Tuhan selalu memberikan pilihan. Di dalam situasi yang sesusah apapun, kamu masih bisa memilih katanya. Artinya memilih, kamu tetap harus kamu nggak bisa mengubah, kamu nggak bisa mengubah ini, tapi kamu grumpy terus setiap hari. Nah itu yang sebenarnya buat saya, maksudnya saya kayak dapat hint gitu. Artinya di saat kita tidak bisa merubah sesuatu, kita masih punya pilihan. Kamu mau berusaha untuk menikmati ini dengan segala upaya, atau kamu tiap hari berkeluh kesah. Ya. Jadi sebetulnya reaksi kita terhadap reaksi kita terhadap masalah itu, apakah kita mau take it as positive way. Bukan saya iniin positif, saya tahu ada satu saat yang memang kita tuh nggak bisa, artinya ngomong sih gampang gitu, ngerjainnya susah. Nah itu ya saya yakin pasti orang akan berkata seperti itu, tapi ya memang mau gimana. Nothing we can do, only smile. Yes, reaksi kita adalah pilihan kita yang Tuhan kasih buat kita ya. Ibu, aku agak mau iseng sedikit. What do you say in your prayers, Ibu? Kalau boleh ngintip nih ke kehidupan personal Ibu. Ya tentu kalau kita mau bersyukur, sebenarnya intinya adalah kalau hati kita bersyukur, ya dalam arti tiap pagi kita masih bisa buka mata, it's a blessing. Yes. Ya. Dan kalau misalnya kita dapat lebih baik dari itu, ya
on the night kita say thank you to God. Jadi I think dengan hati yang ya udah kita bersyukur gitulah. Saya pikir ya tentu bukan bersyukur terus diam diri, tapi bersyukur melakukan bagian kita. Oke. Ya. Nah mungkin ya saya pikir semua orang tahu teori. Saya yakin ini juga bukan hal yang baru. Cuman bagaimana kita membawa hati kita untuk ngelakuin itu. Oke. Ya kita itu perspektif. Need effort. Maksudnya kita harus berusaha untuk itu. Karena ya untuk sekarang ini kita juga tahu. Misalnya kayak saya, di kasusnya misalnya di saya gitu. Saya tahu, saya masih punya 3 anak. Oke. Ya jadi selalu ada rasa syukur, selalu ada hope. Oke. Maksudnya masih punya anak, maksudnya masih bisa lihat mereka growing gitu. I'm happy kalau mereka di rumah, mereka cerita, mereka ini, ya itu udah satu happiness gitu. Yeah. Ada itu ya, kadang-kadang ketemu teman, ya teman-teman yang kasih support, ketawa, ini. Ya. Oke, itu perspektif yang menarik tuh ya. Buka mata, ketika kita bisa buka mata, bernafas dan hidup, it's a blessing. Selebihnya, it's a bonus throughout our day. My God, keren banget. Ibu, do you have you always believe that honesty is the best policy, or do you sometimes believe white lies is okay to save the situation? Ya, kayak seperti ini, saya selalu katakan kita bukan Tuhan. We are human. Okay. Kita tahu secara teori, even white lies kita nggak boleh. Tapi di dalam situasi, kadang-kadang kita bisa secara manusia kita melakukan hal itu. Saya tidak setuju even with white lies. Tapi saya juga tidak memungkiri, saya pun pasti pernah melakukan hal itu. Artinya kita secara manusia ya kita pasti ada salah, kita pasti melakukan ini. Nah buat saya secara manusia adalah kita balik. Oke, kita tahu ini salah, kita robah, kita bukan mengambil satu kesalahan itu terus kita iniin, maksudnya terusin gitu. Tapi ada satu masa memang kita tahu ini kita harus berubah, kita harus belajar lebih baik lagi. Ya, secara manusia, ya itu yang kita selalu berharap kita tidak dikasih cobaan melebihi kemampuan. Pasti selalu itu dong. Tapi kalau sampai harus kita melewati ini, ya kita juga dikasih kekuatan untuk bisa menghadapinya dengan baik. Tidak malah membuat kita menjadi rusak gitu. Oke. Ibu ada nggak sih Ibu cita-cita atau dreams, goals yang belum Ibu wujudkan dan saat pandemi ini kan katanya kita banyak waktu untuk ngobrol sama diri sendiri nih. Terus tiba-tiba kepikiran, oh iya ya, I discovered one dream or one goal in my life that I have been meaning to achieve, but somehow it missed. Saya bukan tipikal orang yang plan, itu saya. Saya nggak kayak, hidup saya 30 tahun harus gini, 20 tahun, enggak. I do it by day. Itu saya sih. Tapi walaupun saya selalu ngajarin anak saya, you have to plan. Now you're being a boss and a parent. And somehow, anak saya yang ngomongin, Ma, you need to plan. Yes. Jadi, goal saya adalah, ya kayak sekarang ini, kan dulu punya cita-cita waktu kita bentuk Jakarta Kreatif. Ya. Jakarta Kreatif itu adalah satu tempat yang waktu dulu kita pengen semua orang Indonesia, anak-anak Jakarta ini benar-benar bisa berproduktif. Artinya kita lihat kalau misalnya dulu ya, saya lihat kayak Jepang gitu, kan mereka banyak banget barang-barang kecil yang merepresent, maksudnya
negaranya mereka gitu. Nah, Oh, dulu impian saya tuh pingin Jakarta itu punya itu gitu loh. Kayak oke. Jepang gitu kalau datang itu, oh barangnya cute banget Banyak ya. banget unik-perniknya Iya, gitu ya. mau beli, semua pun mau dibeli. Iya, Padahal iya, nggak iya, tahu mau iya, buat iya. siapa. Nah Iya, itu iya, iya. sebenarnya dulu, ya waktu itu sekarang ini kan maksudnya memang kita masih punya Jakarta Kreatif, Oke. yang artinya kita berharap ada pot di situ yang bisa membantu. Makanya waktu itu kan sempat kita bikin Jakarta Hub, Kreatif Hub. Hmm. Karena Hmm. kita Hmm. tahu kebutuhannya orang-orang apa sih sebenarnya adalah Hmm. mereka nggak punya uang untuk membeli misalnya kayak Hmm. infrastruktur yang kayak misalnya Ya. mesin SML, mesin Hmm. cutting laser cut atau apa. Nah itu semua kita sediakan di Creative Hub yang ada. Oh. Nah itu harapannya adalah biar modal kecil pun asalkan punya ide kreatif Jadi. bisa. Karena ada tempat wadah yang bisa buat kita nyoba-nyoba gitu loh. Dan Okay. boleh dipakai. Nah itu Okay. sebenarnya saya pengen ya maksudnya kita ini benar-benar bisa membranding diri kita sendiri. Maksudnya artinya kreasinya kita, mau siapapun itu. Kita adalah apa yang kita buat. Artinya dari apa yang kita buatkan itu yang merepresent kita, hati kita gitu kan. Jadi Yes. setiap orang punya Aduh, ide, punya apa gitu. that's a very Itu beautiful yang quote juga tuh dari Ibu saya Vero. We are what we make. Oh my God, Bu Vero banyak quote yang harus ditulis pagi hari ini. ya kira-kira seperti itu. Jadi saya berharap ya kalau dibilang kayak cita-cita panjang ya pingin gitu loh Jakarta itu bisa ya, jadi sebuah Jakarta kreatif yang sekarang kebetulan memang ongoing ada sih Jakarta kreatif itu yang lagi ya tetaplah maksudnya eksis jalan. Okay, we're sending all the prayers for you. Semoga Jakarta Kreatif dan Jakarta Hub itu bisa jadi kejadian dan terwujud. Jadi kita bisa main-main ke sana dan juga melatih kreativitas kita ya. Dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Ibu. Yang pertama, if you can go back in time at any age of your life, ada nggak Ibu? Any age in your life that you would like to go back in time and relive it? Oke. Aku suka sekarang. Oh, sini kini. Ya dong. Yes. Kita selalu Yes, bersyukur. Buat apa kita look back? Kita melihat masa lalu itu tidak melupakan masa lalu karena masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran. Karena nggak ada history, nggak ada apa, kita nggak belajar apa-apa. Kita nggak lihat dari orang-orang dulu gimana kehidupannya mereka. Tapi tentu kita membuat satu keputusan ke depan kita mau seperti apa. Tentu saya memilih untuk menjadi part yang bisa memberikan semangat kepada perempuan-perempuan juga. Artinya saya tahu sebagai seorang mama, sebagai seorang perempuan, kita itu dulu suka ya ini jadi bawel lagi. Maksudnya kita itu dulu suka bilang gini, saya suka ngomong, oke, kalau laki kerja 8 jam 5, 8 jam 5, kayak kerja terus digaji. Perempuan ini all in. Dibilang nggak kerja, ya kerja multitasking. Dibilang, oh nggak kerja lah di rumah aja. Siapa bilang nggak kerja? Orang dulu itu ngepel, istilahnya ya, maksud saya, housewife thing yang dulu dilakukan itu sebuah pekerjaan loh. Yang sekarang ini digaji dengan pembantu. Ya, jadi maksud tapi saya, Ibu nggak terima gaji. Iya kan? Iya. Jadi saya bilang, ya kita memang harus, istilahnya ya memang, ya jadi hidup kita untuk harus, hari ini dan menikmati apa yang ada di depan mata kita. Belajar untuk ya ke depan lebih baik gitu. Jadi, agree. Ya udah, jadi nggak bisa ngomong.
Kata Iwet yang menyaksikan kita, perempuan adalah manajer kehidupan terhebat. Oke, pertanyaan terakhir dari kita sebelum kita tutup. Karena banyak sekali komentar-komentar positif, support yang disampaikan teman-teman yang menyaksikan untuk Ibu Vero. Aku ingin tahu definisi perempuan modern menurut Ibu Vero apa? Perempuan modern. Saya tidak pernah, sepertinya kita nggak usah menyebut kita kayak ya memang hidup zaman kekinian ya kita bilangnya modern gitu. Tapi saya rasa soul sebagai seorang perempuan itu tetap sama sih. Artinya kita akan selalu dihadapin dengan keluarga. Kita selalu akan menjadi ya kalau mau bilang cewek yang sekarang cewek apa ya namanya ya apa sih yang kalau orang luar cewek yang bekerja itu namanya cewek perempuan. Hah? Apa Bu? Aduh aku I missed it. Maksudnya Bu? Wanita mandiri, wanita kerja atau apa-apa. Tapi menurut saya ya tetap yang namanya wanita itu ya koneksinya tetap tidak jauh dari ya tentu ya mungkin saya berbicara sebagai seorang mama. Mau semodern apapun, mau seini apapun, tetap dalam hati. Career woman mungkin maksud Ibu? Ya. Apa? Oke. Career woman. Oh ya, wanita karir. Iya. Ya. Aku juga lama. Something like wanita modern itu kan dibilangnya kayak wanita karir lah ya, maksudnya ya. Yes. Kalau bahasa lamanya namanya wanita karir. Sekarang kita namanya wanita modern gitu. Ya tentu maksud saya di dalam situasi apapun itu kita harus hadapinnya seperti ini. Wanita modern itu mau dibilang kayak apapun tetap adalah seorang ibu. Seorang mama yang perlu merangkul anak-anaknya, memberikan kenyamanan kepada keluarga. Mau di luar kita bilang kita wanita karir lah, kita inilah atau apa. Tetap saya rasa soul yang sama itu tetap sama. Kalau kita adalah seorang ibu. Walaupun kalau dibilang saya sekarang juga wanita karir. Iya dong. Iya dong. Saya berusaha untuk maksudnya create my business in love care. Kebetulan saya juga ada bisnis daging Alfa Agro Indonesia. Ya maksudnya ya harus karena ya itu solusi yang saya harus dapatkan untuk saya hidup gitu. Artinya saya harus berusaha gimana sih saya menjadi wanita karir. Tapi despite that ya tetap saya adalah seorang mama ya yang harus mikirin maksudnya sayang, kasih kepada anak-anak, maksudnya ya saya sisinya itu nggak seperti kita bisa gambarkan kayak bapak-bapak yang ini gitu misalnya gitu yang kayaknya udah teknologi banget gitu atau apa gitu. Ya tetap kita adalah seorang wanita yang kita adalah seorang mama, kita adalah seorang ya sahabat dari anak-anak kita, ya sisi feminisnya lah artinya. Oke. Jangan melupakan jiwa sebagai perempuan hanya karena wanita modern sekarang memiliki karir. Begitu ya Ibu Vero ya? Sudah disimpulkan. Saya nggak usah ngomong lagi dong. Oh my God. Begitulah bahasa saya ya memang gitu. Yang penting you know I know. Yes. Kan ngerti We dong. got it. Ngerti banget. Ibu Vero, my God. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk Bazar Indonesia, melakukan live Instagram ini. Andaikan kalau kita bisa nih dengan 1.000 orang yang nonton live pagi ini, pengen peluk sama-sama sama Ibu Vero, karena kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan positivity, energinya begitu luar biasa. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati. Peluk semuanya. Rame-rame kita peluk Ibu Vero. Yeay. Yang penting sehat. Yang penting hati kita happy. Artinya udah cari solusi yang baik. Jangan berkeluh kesah. Find solution. Gak banyak gosip. Paling penting tuh. Tips. Yes. Gak usah gosip. Yang penting hal yang baik kita share. Yes. Kalau hal yang ngomongin orang, saya nggak pernah mau dengar. Gak usah.
Nggak usah. Tutup kuping Karena, baik ya. karena itu nggak membuat kita lebih baik. Thank you so much. Nanti bisa Sama-sama. disaksikan di YouTube Bazar. Have a beautiful weekend, Ibu. Bye. Thank you. Bye, Dave. Bye, Thank you so much. everyone. Take care.